Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Baik, saya sendiri Khalilullah. Kemudian ada Aprilia Wahyuni Sinaga, Neneng Febi Meliana, Indah Sintia Hardi Wirayuda. Yang terakhir yaitu ada Yolanda Rizka Ayu. Baik, langsung saja. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama ada perencanaan dan pengendalian. Yang kedua ada manajerial serta manajemen risiko keuangan. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama ada pengertian perencanaan dan pengendalian manajerial. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sementara pengendalian ialah melihat ke belakang apakah sebenarnya yang terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya, sehingga perbandingan ini digunakan untuk menyesuaikan anggaran ke depannya. Selanjutnya yaitu hubungan perencanaan dan pengendalian dengan permodalan dan anggaran bisnis. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan ke depannya. Yang kedua ada merumuskan teknik yang tepat untuk memperkirakan penilaian dan pengembangan kemampuan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem informasi untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Yang terakhir yaitu menerjemahkan penilaian yang ada ke dalam serangkaian tindakan yang jelas. Selanjutnya, keputusan itu berinvestasi di luar negeri adalah sebuah elemen kritis dalam strategi global bagi perusahaan multifungsional. Penanaman modal luar negeri secara langsung biasanya melibatkan jumlah modal yang besar dan prospek yang belum pasti. Secara normal, perusahaan meningkatkan kemakmuran pemiliknya dengan membuat nilai bersih investasi positif. Penyesuaian modal perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk ke dalam 3 area pengukuran. Yang pertama, menentukan akibat relevan dari sebuah investasi. Yang kedua, mengatur arus kas yang diperoleh. Dan yang ketiga, menghitung biaya multinasional. Manajemen informasi dan hiperinflasi. Dalam lingkungan dengan inflasi tinggi, disiapkan dengan cenderung membalikan kenyataan dengan menekan atau mengecilkan pendapatan dan pembiayaan, kemudian penerjemahan laporan untung dan rugi yang sulit untuk diinterpresentasikan, dan membelokkan performa perbandingan dari waktu ke waktu. Landasan pelaporan menghasilkan semua batasan dan berdasarkan asumsi berikut ini. Pertama, objektif manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan dilandaskan pada istilah mata uang yang memegang nilainya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengukur performa dari sebuah afiliasi yang berlokasi dalam lingkungan berinflasi tinggi dikenal dengan istilah nilai mata uang kuat. Yang kedua, model kita juga secara implisit menghasilkan bahwa nilai inflasi, nilai tukar, nilai bunga adalah saling berkaitan. Konvensi pelaporan akuntansi untuk transaksi nilai mata uang biasanya mencatat pendapatan dan pembelanjaan dalam kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, yang biasanya menggunakan nilai rata-rata. Berikut contoh penyelesaian dari contoh kasus perencanaan pengendalian internasional. Misalkan, inflasi dan devaluasi Turkish Lira atau YTL adalah 30% per tahun atau 1,2% per hari kerja. Nilai tukar pada interval yang telah ditentukan untuk bulan pertama dan bulan kedua adalah 1 per 1 di 100,0, 1 per 10 di 109,6, 1 per 20 di 119,6, 1 per 30 di 130,0, 2 per 10 di 141,6, 2 per 20 di 154,5, dan 2 per 30 di 169,0. Dengan ketentuan, nilai bunga sebenarnya adalah 1,5% per bulan atau 20% per tahun.
Dan neraca kas ditetapkan dengan mata uang kuat yaitu dolar Amerika Serikat. Serta nilai akhir bulan digunakan untuk mencatat transaksi pembelanjaan. Kemudian, kaitkan data interval pada slide sebelumnya pada transaksi penjualan internasional berikut ini. Misalkan perusahaan menjual souvenir seharga YTL 2 juta dalam bulan ke-1, penjualan dilaporkan menggunakan nilai tukar akhir bulan pada YTL. Sehingga dapat disimpulkan secara rinci, rumusnya adalah nilai yang ingin dijual dibagi interval rata-rata sebelumnya sama dengan jumlah US dolarnya. Karena ketentuannya seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya adalah harus menggunakan nominal US dollar. Jadi kita menggunakan dari nominal lira, kita mengganti menjadi US dollar dengan cara ketentuan menggunakan nilai rata-rata interval sebelumnya. Sehingga menjadi 2 juta dibagi YTL 130 sama dengan 15.385 US dollar. Dan selanjutnya semisalkan asumsi pertama nih. Penjualan difakturkan pada hari pertama di bulan pertama dengan pembayaran diterima secara tunai. Kita harus mengganti nominalnya ke bentuk US dollar. Berarti kita membentuk interval di hari pertama, yaitu interval pertama yaitu YTL 100 sehingga menjadi 2 juta dibagi YTL 100 sama dengan 20.000 US dollar. Sehingga hasil yang dilaporkan adalah kas masuk 20.000 US dollar, penjualan yang dilaporkan adalah 15.384 dan selisihnya 4.615 US dollar. Di sini, hasil dilaporkan hingga 30% atau 4.615 US dollar. Mengganti kerugian dengan sebuah penerjemahan bukan usaha untuk mendapatkan yang muncul di garis bawah. Transaksi dibukukan di hari yang sama ketika pembayaran diterima yaitu kas masuk sebesar 15.385 US dollar dan penjualan yang dilaporkan adalah 15.385 US dollar sehingga tidak menimbulkan selisih karena dari sudut pandang ekonomi tidak ada varian dan tidak ada penerjemahan non usaha untung atau rugi. Lalu dari segi pengendalian, manajemen harus bisa belajar dari penjualan berapa margin keuntungan yang diharapkan pada hari penjualan. Penjual tidak harus menunggu sampai buku ditutup untuk mendapatkan informasi ini, yang mana sudah ada tangan karena faktur dalam lingkungan hiperinflasi dengan jelas menyatakan pembayaran sesuai tanggal. Maka harus dikaitkan dengan interval sebelumnya juga. Contoh asumsi kedua yaitu klien difakturkan pada hari ke-30 dengan pembayaran dituntut 1 bulan kemudian. Sehingga harus mencari jumlah US dolarnya dulu, yaitu YTL 2 juta dibagi YTL interval terakhir yaitu 169, sehingga nominalnya adalah 11.834 US dollar. Dan dikurangkan oleh sistem laporan akuntansi atau penjualan yang dilaporkan. Itu nominalnya berasal dari hasil penjualan souvenir yang akan diajukan dibagi nilai rata-rata lira sehingga nominalnya adalah 15.385 sehingga selisihnya terdapat 3.551 US dollar. Sehingga berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya dapat dirangkum menjadi tabel seperti pada slide ini. Ada tabel hari faktur, masa pembayaran, jumlah saat ini, usulan jumlah, selisih, dan persentasi. Hari faktur didapat dari hari keberapa faktur tersebut akan dibayarkan. Masa pembayaran, apakah pembayaran tempo atau pembayaran tunai. Jumlah saat ini itu didapat dari jumlah penjualan lira dibagikan dengan interval rata-rata yang telah ditentukan. Sehingga jumlah dari hari faktur pertama sampai dengan terakhir itu sama. Usulan jumlah itu didapatkan dari jumlah yang akan dijual dibagikan dengan interval faktur yang telah disediakan pada data sebelumnya. Misalnya hari pertama itu usulan jumlahnya sebesar 20.000 US dollar. Jika selisih itu didapat dari jumlah saat ini dikurangkan usulan jumlah sehingga hasilnya 4.615 US dollar.
Persentasi didapat dari selisih dibagi jumlah saat ini. Misalnya 4.615 dibagi 15.385 menjadi 30%. Begitu seterusnya. Sehingga di sini sistem laporan konvensional menekankan penjualan hingga 23,1% dengan selisih positif untuk mengganti kerugian dengan jumlah ekuivalen penerjemahan dan usaha rugi di bawah garis. Masalah pengendalian keuangan. Sistem kendali keuangan adalah sistem komunikasi dan pengukuran kuantitatif yang memfasilitasi pengendalian dengan cara 1. Mengomunikasikan target keuangan yang tepat dalam organisasi. 2. Menjelaskan kriteria dan standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang ketiga ada mengawasi kinerja, dan yang keempat memberitahukan deviasi antara kinerja akrual dan terencana bagi yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada sistem pengendalian multinasional melawan domestik. Sistem yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan multinasional untuk mengendalikan usaha luar negeri mereka adalah identik dengan semua sistem yang digunakan perusahaan domestik. Sistem pokok yang digunakan di luar negeri mencakup pengendalian finansial dan permodalan serta kecenderungan untuk menggunakan standar serupa yang dikembangkan untuk mengevaluasi usaha domestik. Selanjutnya, penganggaran operasional. Ketika target strategis dan anggaran modal telah ditetapkan, manajemen harusnya fokus pada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup penciptaan anggaran operasional atau perencanaan keuntungan di mana diperlukan dalam sebuah organisasi. Dalam penganggaran operasional, terbentuk perubahan nilai tukar dan tanggapan para manajernya ada beberapa. Yang pertama ada anggaran dan catatan kinerja pada nilai awal di tempat. Yang kedua ada nilai anggaran akhir dan catatan nilai akhir. Yang ketiga ada penganggaran pada nilai awal dan catatan pada nilai akhir. Yang keempat ada catatan anggaran dan kinerja menggunakan nilai tukar. Dan yang terakhir ada penganggaran pada nilai proyeksi dan catatan nilai akhir. Contoh kasus tanggapan para manajer apabila terjadi perubahan nilai tukar. Di sini diketahui proyeksi nilai tukarnya sebesar $0,50 sama dengan satu local currency atau kurs lokalnya. Pendapatan dianggarkan dalam kurs lokal sebesar 800.000, anggaran pendapatan dalam dolarnya sebesar 400.000. Nilai akrual periode akhir $0,25 yaitu sama dengan satu local currency. Pendapatan akrual dalam local currency-nya sebesar 1 juta, anggaran akrual dalam dolar sebesar 250.000. Maka apabila manajer menggunakan nilai proyeksi dalam mengawasi kinerja adalah 0,50 dikali 1 juta, maka sebesar $500. Jumlah yang dianggarkan adalah sebesar 400.000. Maka ada $100.000 di atas anggaran itu, yang artinya manajer tersebut telah bekerja dengan baik. Selanjutnya, apabila seorang manajer menggunakan nilai akrual periode akhir dalam pengawasannya, maka $0,25 dikali 1 juta, maka hasilnya $250.000. Jumlah yang 400.000, maka dalam perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar $150 di bawah anggaran, yang artinya seorang manajer tidak bekerja dengan baik. Lalu, nilai manakah yang sebaiknya digunakan? Menurut pendapat kami, manajer lebih baik mengambil opsi keempat, yaitu catatan anggaran dan kinerja menggunakan nilai tukar terproyeksi dalam penganggarannya, yang mendorong para manajer untuk memasukkan pergerakan nilai tukar yang diharapkan dalam keputusan usaha mereka. Menggunakan nilai tukar proyeksi untuk mengawasi kinerja sebaiknya membentengi manajer lokal dari perubahan nilai tukar yang tidak diharapkan tidak bisa mereka kendalikan. Juga proteksi atas resiko pertukaran bisa dikoordinasikan dalam perusahaannya. Analisis perubahan nilai tukar.
Perbedaan kinerja diukur dalam kurs lokal dan mencerminkan perbedaan antara jumlah anggaran dan angka sebenarnya untuk setiap pos dalam laporan pendapatan. Perbedaan penjualan dari FC ditentukan dengan mengalihkan perubahan pada unit penjualan, selisih volume bersih, mempengaruhi margin kotor, dan kolom hasil usaha. Perbedaan dalam hasil penjualan dan biaya penjualan disertakan pada harga atau biaya perubahan selama anggaran periode tersebut dikalikan dengan jumlah unit sebenarnya yang terjual dengan harga penjualan yang berubah atau biaya produksi. Ketika periode harga dan perbedaan volume penjualan dan biaya penjualan akan bercerminan pada semua perhitungan dalam perspektif perusahaan lokal. Pengaruh dari perubahan nilai tukar dihitung dengan mengalihkan hasil sebenarnya yang dilaporkan dalam mata uang induk dengan perubahan dalam nilai tukar selama periode anggaran. Penetapan biaya strategis biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan konsep biaya standar dan konsep biaya Kaizen. Terdapat beberapa perbedaan antara biaya Kaizen dan biaya standar. Di sini konsep biaya standar biasanya menggunakan pengendalian biaya, sedangkan biaya Kaizen menggunakan pengurangan biaya. Selanjutnya, biaya standar itu biasanya berdasarkan pada kondisi produksi yang ada, sedangkan biaya Kaizen berdasarkan pada peningkatan produksi yang berkesinambungan. Sasaran biaya standar adalah seragam dengan performa standar, sedangkan konsep biaya Kaizen itu sasarannya mencapai target pengurangan biaya. Biaya standar, ketentuan standar ditetapkan tiap tahun, sedangkan biaya Kaizen, pengurangan biaya ditetapkan per bulan, terus-menerus perbaikan dalam metode produksi demi meraih target biaya. Analisis varian berdasarkan atas aktuar versus standar biaya standarnya, sedangkan biaya Kaizen analisis varian berdasarkan pada pengurangan biaya tetap. Biaya standar itu menginvestasikan ketika standar mereka tidak mencapai, sedangkan biaya Kaizen itu menginvestasi ketika target biaya tidak tercapai. Evaluasi performa luar negeri. Yang pertama, memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif. Dan yang kelima, mengevaluasi performa manajerial. Praktik penilaian performa ICI. Sistem informasi internal berpengaruh sensitif terhadap perubahan harga. Agar lebih mudah dipahami, kami menggambarkan dengan praktik performa ICI. ICI lebih menyatukan nilai yang ada dalam sistem penganggaran dan mempraktikkan nilai penggantian untuk biaya barang yang terjual dan depresiasi. Solusi ICI terhadap laporan inflasi sangat fokus pada jumlah neraca dan laporan pendapatan. Standar performa. Walaupun pernyataan pengukuran telah dipecahkan perusahaan, juga harus mengembangkan standar yang berguna untuk menilai performa perusahaan internasional. Anggaran performa adalah standar perbandingan yang lebih berguna untuk bisnis multinasional. Berikut 7 peringatan yang mungkin bisa menjadi pedoman yang berguna dalam menilai hasil usaha luar negeri. Yang pertama, cabang perusahaan luar negeri tidak bisa dinilai sebagai pusat keuntungan independen ketika mereka adalah komponen sistem multinasional. Yang kedua, kriteria laba modal perusahaan besar harus didukung oleh ukuran performa yang dikaitkan secara spesifik dengan objektif dan lingkungan dari setiap unit perusahaan luar negeri. Ketiga, target jelas yang memperhitungkan lingkungan masing-masing internal dan eksternal cabang perusahaan harus disatukan dengan anggaran performa. Keempat, performa cabang perusahaan harus dinilai dalam hal menyimpan dari semua objektif ini, alasan penyimpanan, dan respon manajerial untuk perkembangan yang tidak terduga. Kelima, manajer cabang perusahaan tidak bertanggung jawab untuk hasil di luar kendali mereka. Di dalam kurung,
di dalam maupun luar negeri. Keenam, manajer cabang perusahaan yang diukur performanya harus berperan penuh dalam menyusun target-target di mana mereka akan dinilai. Yang terakhir, ketujuh, pengukuran performa ganda, finansial dan non-finansial, harus digunakan dalam menilai usaha luar negeri. Selanjutnya ada nilai pelaporan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penjualan luar pasar, nilai strategis internal, landasan nilai, dan mengatur nilai. Di penjualan luar pasar ada 3 poin, lingkungan kompetensi, lingkungan birokrasi, dan lingkungan ekonomi makro. Di nilai strategis internal ada 4 poin, target, sasaran, tata kelola, dan organisasi. Landasan nilai ada 5 poin, inovasi, produk, pelanggan, rantai persediaan, dan masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir mengatur nilai. Di sini ada 4 poin, informasi keuangan, posisi keuangan, risiko manajemen, dan performa segmen. Selanjutnya, pentingnya manajemen risiko keuangan. Tujuan dari manajemen risiko keuangan dalam setiap risiko individu adalah untuk mengurangi peluang meningkatnya kerugian yang berasal dari perubahan-perubahan yang tidak diperkirakan pada harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Pemajanan terhadap ketidakpastian harga dikenal dengan istilah risiko pasar. Contohnya, sebuah perusahaan di Swedia yang mengeluarkan saham baru kepada investor-investor dalam negeri mungkin melihat risiko pasar sebagai pemajanan terhadap naiknya harga-harga saham. Para akuntan, manajemen memamerkan peran yang penting dalam proses manajemen risiko. Mereka membantu mengenali risiko pasar yang mungkin terjadi, mengukur trade-off yang berhubungan dengan strategi alternatif untuk merespon suatu risiko, mengukur peluang suatu perusahaan terhadap risiko-risiko tertentu, memberi penjelasan atas produk-produk pencegahan risiko tertentu, dan menilai keefektifan program pencegahan risiko ini. Selanjutnya, mengukur trade-off. Peran lain yang dilakukan akuntan dalam proses manajemen risiko adalah mengukur trade-off yang berhubungan dengan strategi alternatif dalam merespon suatu risiko. Manajemen dapat memilih untuk tetap menghadapi risiko daripada melakukan pencegahan jika biaya perlindungan risiko lebih tinggi daripada keuntungannya. Sebagai contoh, importir yang memiliki kesepakatan pembelian perusahaan yang terbilang dalam mata uang asing dapat memilih untuk tidak melakukan pencegahan risiko jika dia yakin bahwa mata uang asing akan melemah sebelum tanggal pengiriman. Seorang akuntan akan mengukur keuntungan dari pencegahan risiko dan biaya yang dikeluarkan, juga biaya-biaya dan keuntungan terdahulu dengan cara mengamati pergerakan pasar. Akuntansi untuk produk lindung nilai. Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk mengurangi, menghilangkan komando, sebaliknya mengalihkan risiko pasar kepada orang lain. Perlakuan akuntansi terhadap derivatif keuangan yang mendapat sambutan secara internasional adalah menandai produk untuk dipasarkan dengan keuntungan atau kerugian yang dianggap sebagai komponen pendapatan non-operasional tidaknya di Amerika Serikat. Pengecualian diperbolehkan dalam keadaan tertentu jika transaksi memenuhi kriteria rindang nilai yang pas, termasuk hal-hal di bawah ini. 1. Pos yang dilindungi nilai dapat menimbulkan risiko pasar pada perusahaan. 2. Perusahaan menggambarkan strategi lindung nilainya. 3. Perusahaan menunjukkan instrumen yang akan dipakai dalam lindung nilai. 4. Perusahaan mencatat atau pemikirannya mengenai mengapa lindung nilai ini bisa diefektif. Kontrak valuta asing berjangka. Kontrak valuta asing berjangka adalah kesempatan untuk mengirimkan atau menerima sejumlah mata uang asing untuk ditukar dengan mata uang dalam negeri di tanggal yang akan datang, dengan nilai tukar yang ditentukan yang disebutkan dengan nilai berjangka. Perbedaan antara nilai berjangka dengan nilai spot yang berlaku pada tanggal kontrak berjangka memberikan kenaikan pada premi.
Nilai berjangka lebih besar dari nilai spot atau pengurangan. Nilai berjangka lebih kecil dari spot. Nilai premi atau diskon yang dikali lipat oleh jumlah mata uang yang akan dikirim atau diterima. Jumlahnya absolut kontrak tersebut menghasilkan premi atau diskon yang nyata dalam kontrak berjangka. Kontrak berjangka juga akan memberikan kenaikan pada keuntungan atau kerugian transaksi ketika nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi berbeda dari nilai tukar yang berlaku pada laporan keuangan sementara atau tanggal penyelesaiannya. Opsi mata uang. 1. Opsi mata uang dapat digunakan untuk mengatur pendapatan. 2. Pembeli hak tarik membayar premi untuk opsi dan keuntungan jika harga aset pokok melebihi harga pengacau pada saat jatuh tempo. 3. Pembeli hak tawar memperoleh keuntungan jika harga jatuh di bawah harga pengacau pada akhir periode. 4. Opsi tipe Eropa hanya dapat dilaksanakan pada tanggal berakhirnya. 5. Opsi tipe Amerika dapat dilaksanakan kapanpun hingga dan termasuk tanggal berakhirnya. Swap mata uang terdiri atas perubahan dari dua mata uang yang berbeda pada kurs yang ditetapkan sebelumnya. Swap mata uang memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar modal yang tadinya tidak dapat diakses dengan biaya yang layak. Swap mata uang juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk menjalankan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar yang muncul dari bisnis internasional. Lindung nilai aset dan kewajiban yang diakui atau kesepakatan perusahaan yang tidak diakui. Keuntungan atas kontrak forward secara efektif telah mengimbangi devaluasi nilai mata uang. Perkiraan margin kotor dan laba operasi dapat dibuat. Diskon kontrak forward merupakan biaya atas lindung nilai risiko falas. Perlakuan akuntansi yang sama dapat terjadi jika eksportir melakukan perjanjian penjualan untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari importer dan untuk mengirimkan barang segera dan menunggu beberapa saat untuk menerima pembayaran. Jenis kontrak wajib dikenal sebagai komitmen mata uang asing. Selain itu, dapat juga terjadi dalam bentuk perkiraan akan dilakukan penjualan ekspor. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Lindungan investasi bersih dalam operasional asing. Kerugian transaksi akan terjadi jika mata uang asing kehilangan nilai terhadap mata uang yang digunakan perusahaan induk. Cara untuk mengurangi kerugian semacam ini adalah dengan memberi kontrak jangka panjang. Strateginya adalah untuk mendapatkan keuntungan transaksi yang dicapai pada kerugian transaksi kompetensi kontrak berjangka. Selanjutnya, berspekulasi dalam mata uang asing. Peluang muncul untuk mempertinggi pendapatan yang dilaporkan dengan menggunakan kontrak berjangka dan kontrak opsi dalam pasar valuta asing. Kontrak kerja angka dalam contoh yang telah disebutkan tidak akan memenuhi syarat lindungan nilai jika hanya dibeli untuk diambil keuntungannya dari appreciation. Yang diharapkan kontrak berjangka yang dibeli ketika spekulasi dicatat di awal pada nilai berjangkau untuk keuntungan atau kerugian transaksi yang diakui dalam waktu penyelesaian tergantung pada perbedaan antara nilai berjangka awal dan nilai yang ada selama sisa waktu kontrak tersebut. Selanjutnya, pengungkapan kendali keuangan. Pengungkapan yang diharuskan di bawah FAS 133 dan IAS 39 sangatlah membantu dalam proses perkiraan ini. Pengungkapan tersebut dijabarkan di bawah ini. Yang pertama,
Tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos yang nilainya dilindungi. Dan yang ketiga, pengenalan risiko pasar sebuah perusahaan yang dicegah. Yang keempat, deskripsi instrumen lindung nilai. Dan yang kelima, jumlah yang tidak disertakan dalam pengkajian keefektifan lindung nilai. Yang keenam, pembenaran a priori bahwa hubungan perlindungan nilai akan begitu efektif dalam mengurangi risiko pasar. Yang ketujuh, pengkajian lindung nilai yang berkelanjutan dari sebuah derivatif yang digunakan selama periode ini. Selanjutnya, kendali keuangan. Strategi manajemen risiko harus mengevaluasi keefektifan dari program lindung nilai. Masukan dari sistem evaluasi yang menyeluruh dapat membantu membangun pengalaman institusional dalam praktik manajemen risiko. Penaksiran kinerja dari program manajemen risiko juga memberikan informasi jika strategi yang ada tidaklah lagi sesuai. Ada beberapa area di mana sistem evaluasi kinerja dapat berjalan lancar. Area-area ini terdiri atas, tetapi juga tidak terbatas pada bendahara perusahaan, pembelian dan anak perusahaan di luar negeri. Kendali bendahara perusahaan memperkirakan kinerja program manajemen risiko pertukaran total. Perkiraannya antara lain mengukur semua pemajaan yang telah diatur, menemukan lindung nilai yang digunakan, dan melaporkan hasil dari lindung nilai. Sistem evaluasi seperti ini juga melibatkan pencatatan tentang bagaimana dan seberapa jauh bendahara perusahaan membantu unit bisnis lain dan organisasinya. Selanjutnya, tolak ukur yang sesuai dalam sistem pelaporan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mencapai keseimbangan optimal antara pengurangan risiko dan biaya-biaya. Oleh karena itu, standar yang sesuai yang digunakan untuk menilai kinerja yang sebenarnya merupakan unsur penting dalam sistem penilaian kinerja manapun. Tolak ukur ini harus ditentukan dari awal dalam program perlindungan manapun dan harus berdasarkan pada konsep biaya peluang. Dalam manajemen risiko valuta asing, pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus diperhatikan ketika menentukan sesuatu tolak ukur, yaitu 1. Apakah tolak ukur yang mewakili kebijakan yang dapat diikuti? Yang kedua, bisakah tolak ukur ini ditentukan di awal? Yang ketiga, apakah tolak ukur ini memberikan strategi biaya yang lebih rendah daripada alternatif lainnya? Selanjutnya, manajemen informasi dan hiperinflasi. Sistem pelaporan risiko keuangan harus dapat mendamaikan dua sistem pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Kegiatan manajemen risiko memiliki orientasi masa depan, namun manajemen risiko ini pada akhirnya harus berdamai dengan pengukuran, pemajanan, dan akun keuangan untuk maksud pelaporan eksternal. Biasanya jatuh di bawah yurisdiksi Departemen Pengakur Perusahaan. Pendekatan tim bersifat paling efektif dalam menentukan tujuan risiko keuangan, standar kinerja, dan sistem pengawasan serta sistem pelaporan. Manajemen risiko keuangan merupakan contoh utama dari mana keuangan dan akuntansi perusahaan terkait. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.